Bagi-bagi semangka ya teman-teman ya, bagi-bagi semangka 9 ton. 9 ton semangka dibagikan gratis di Pondok Gus Ikdam bersamaan puncak Harlah Sabilu Taubah yang ke-6. 9 ton teman-teman ya, 9 ton. Dan ini dikatakan pengajian yang berbentuk pembodohan teman-teman ya. Pengajiannya Gus Ikdam ini berbentuk pembodohan. Akibat mabuk agama, semua dikasih atas nama kesenangan. Oh, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita dihebohkan dengan kiriman semangka yang nggak main-main teman-teman ya, jumlahnya nggak main-main. Ini ada 9 ton dikirim ke Sabilu Taubah di acara puncak Harlah Sabilu Taubah yang ke-6 teman-teman ya. Di sini yang sangat-sangat membuat saya sakit hati adalah ketika ada orang yang dengan ikhlas bersedekah tetapi dikatakan terkena korban pembodohan teman-teman ya. Pengajian yang berkedok pembodohan. Jadi pengajiannya Gus Ikdam ini dikatakan pembodohan sehingga ada orang yang rela jauh-jauh ini untuk memberikan semangka sejumlah 9 ton teman-teman ya, bukan barang yang sedikit. Dikasihkan cuma-cuma ke tempatnya Gus Ikdam. Ini saya yang kurang setuju dan bahkan saya kesal dengan omongan-omongan orang yang seperti ini teman-teman ya. Karena apa? Kalimat-kalimatnya orang-orang seperti Tegar Kasmali ini, pengajian berbentuk pembodohan. Ini membuat orang yang melihatnya, yang belum tahu dengan Gus Ikdam ya, ini akan mengira bahwa pengajiannya Gus Ikdam ini seperti seolah-olah meminta kepada jamaahnya untuk memberikan apapun kepada Gus Ikdam atau ke acaranya Gus Ikdam. Nah, jadi orang-orang yang melihat komentar seperti Tegar Kasmali ini, pengajian berbentuk pembodohan, ini akan menyimpulkan bahwa Gus Ikdam ini ngajinya seperti orang yang meminta ya, seperti orang yang meminta. Ada lagi komentar dari Bayu Wijayardi, akibat mabuk agama, semua dikasih atas nama kesenangan. Jadi semua yang dimiliki oleh jamaahnya Gus Ikdam ini dikasihkan kepada Gus Ikdam karena mabuk agama. Astagfirullahaladzim. Hal-hal seperti ini kita nggak tahu ya latar belakang orang-orang seperti Bayu Wijayardi, terus lagi Tegar Kasmali, kita nggak tahu latar belakang mereka orang Islam apa bukan. Terus orang NU apa bukan. Kenapa? Karena banyak orang-orang atau kelompok-kelompok di luar sana yang memang mereka itu gemar sekali menghujat Gus Ikdam agar jamaahnya itu pindah ke sana. Ya seperti ini cara-cara mereka, menghujat Gus Ikdam dengan apapun acara yang dibuat oleh Gus Ikdam. Meskipun acara ini baik ya. Ini baik teman-teman, sedekah. Dan Gus Ikdam nggak meminta. Tetapi mereka sendiri yang pengen memberikan itu kepada Gus Ikdam. Saya kasih buktinya ya. Ini klarifikasi dari orang yang memberikan semangka sejumlah 9 ton itu. Panen raya, wong tani Sumber Sewu sangat seneng Gus datang ST Pusat. Tuh. Ini petani-petani di sana, ini sangat seneng datang ke markas pusat, apalagi bersedekah semangka sejumlah 9 ton teman-teman ya. Banyak sekali loh itu, banyak sekali. Coba kita ulang ya. Masya Allah, panen raya ya Mbak Yai di Banyuwangi, akhirnya bawa 1 truk sama 1 pickup itu. Tuh, 1 truk dan 1 pickup yang dinominalkan itu mungkin seharga 1 motor ya, seharga 1 motor. Ini luar biasa teman-teman. Dan mereka ikhlas sedekah bukan untuk Gus Ikdam, tapi untuk jamaahnya Gus Ikdam loh. Bukan untuk Gus Ikdam. Kecuali kalian menghujat seperti itu, mabuk agama, itu ketika ada jamaah yang
memberikan apapun kepada Gus Idam dan karena Gus Idam minta itu. Ya. Untuk pribadinya Gus Idam loh ya. Itu baru boleh kalian hujat atau kalian kritik lah, kalian kritik kalau memang itu salah. Tapi ini semangka ini diberikan oleh jamaah kepada jamaah juga. Jamaahnya Gus Idam yang dari Sumber Sewu itu ya, diberikan kepada jamaahnya Gus Idam yang lain di momen acara harlah. Jadi dari jamaah ke jamaah, bukan kepada pribadinya Gus Idam. Dan ini sedekah yang luar biasa loh teman-teman ya. Sedekah yang luar biasa. Jadi kenapa kok sampai dihujat seperti itu? Ini kalian manusia atau bukan? Kalian ini orang Islam atau bukan? Kok masih tega ketika ada manusia yang lain bersedekah dengan ikhlas? Kok tega-teganya mengatakan hal yang sedemikian membuat orang marah? Ini juga dari Haryanto, tonggomu Banyuwangi seokeh sing kurang bos, sepurane, kaduan berbagine. Namanya sedekah ya. Namanya sedekah itu nggak mengenal jarak, teman-teman. Nggak mengenal jarak. Ketika keikhlasan sudah muncul dari hati, sampai kemanapun juga akan dikasih. Sampai kemanapun. Kalaupun mungkin ada yang mengatakan bahwa ya di sana pas panen itu harganya anjlok, makanya dikasih-kasihkan ke orang sampai ke Sabilu Taubah. Nah terus kenapa? Kenapa? Kalau harganya memang murah, daripada dibuang, mending dikasihkan orang kan, membuat orang senang kan, lebih baik seperti itu. Kenapa? Ada masalah apa kalian? Belum tentu kalian juga bisa ikhlas seperti bapak-bapak ini tadi. Semangka, dan ini sering kadang buah naga. Kenapa kok punya semangka dibawa ke sini? Kenapa? Panen raya wong tani Sumber Sewu sangat seneng Gus datang ST Pusat. Tuh. Orang-orang Sumber Sewu senang ke markas pusat. Apapun alasan mereka, entah itu hanya pengen melihat Gus Idam, entah itu hanya pengen berbagi, entah itu hanya pengen membagikan semangka yang mungkin di sana murah, apapun alasannya, ketika mereka ini sudah membuat orang lain senang, mungkin juga ada pahala bagi mereka. Jadi kalian yang belum tentu bisa sedekah seperti Bapak ini, tolong jaga jari jemari kalian, jaga mulut kalian. Jangan sampai ketika ada orang bersedekah, kalian malah menghujat mereka. Itu tujuan mulia loh. Kalian yang menghujat itu sudah melakukan apa? Sehingga berani-beraninya menghujat orang yang bersedekah. Masya Allah, panen raya ya Mbak Yai, di Banyuwangi. Akhirnya bawa satu truk sama satu pickup itu semangka. Dan ini sering kadang buah naga. Tuh, sering ya, sering. Jadi petani di Sumber Sewu itu insya Allah orangnya baik-baik ya. Bersedekah, nggak cuma semangka, ya buah-buahan yang lainnya juga. Karena di tempatnya Gus Idam ini tempatnya orang berkumpul, tempatnya orang yang mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Lah kok mencari ilmu? Lah wong harlah saja itu penuh dengan konser. Kok dibilang mencari ilmu? Pada awalnya, Sabilu Taubah itu memang diperuntukkan kepada orang-orang yang nakal-nakal, ya, garangan-garangan, untuk ditaubatkan oleh Gus Idam. Awalnya seperti itu. Setelah jamaahnya banyak, Gus Idam ini pengen memberikan semacam apresiasi kepada mereka. Ya ada pengajiannya, ya ada hiburannya. Coba lihat ini ya. Jadi konsep harlah Sabilu Taubah pada tahun ini adalah gimana kita bisa membahagiakan jamaah Sabilu Taubah. Membahagiakan jamaah Sabilu Taubah. Membahagiakan teman-teman ya. Tujuannya mulia sekali. Mungkin yang ngefan Mas Denny Caknan, Mas Hasan Aftersen. Ya. Semua kita hadirkan bukan karena kita itu ingin menghambur-hamburkan rezeki, tidak. Tapi ingin membahagiakan semua panjenengan semua. Tuh, nggak pengen menghambur-hamburkan rezeki teman-teman. Enggak. Tetapi tujuannya membahagiakan jamaahnya Gus Idam yang konsisten menemani Gus Idam ngaji dari tahun 2019 teman-teman ya. Jamaah yang konsisten
diberi apresiasi, terutama yang garangan-garangan, yang senang dengan hiburan-hiburan, daripada pergi ke konser yang lain, mungkin di sana banyak maksiatnya, ada tawurannya, mending di tempatnya Gus Idam yang sudah jelas-jelas ada sekat antara laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin ada tawuran karena akan disiapi sendiri bagi mereka yang senang adu fisik. Ini ada yang namanya pencakdor, itu ya. Keranten, saya sudah terima kasih bertahun-tahun sampai 6 tahun dalam sampun jangan kancani ngaji. Tuh, ditemani ngaji. Jadi Gus Idam berterima kasih sekali kepada jamaah yang selama 6 tahun ini menemani Gus Idam ngaji. Menemani, teman-teman. Betapa buruknya diri saya kalau 6 tahun ini tidak panjenengan temani ngaji. Akhirnya dalam tertuntut kudu berusaha jadi wong api dari hari ke hari. Keranten isin kali panjenengan sedoyo. Milo semua ini dipersembahkan damel panjenengan sedoyo. Panjenengan kin bunga, kin seneng, kin padang, dan kemudian kita tidak lupa, kita kembali mengaji lagi, kembali istiqomah lagi, dan kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ada hiburannya, teman-teman. Namanya harlah itu pasti setahun sekali. Ya. Setahun sekali ada hiburan kepada jamaah-jamaah yang sudah 6 tahun menemani Gus Idam ngaji. Dikasih hiburan. Setelah itu apa? Kembali ke rutinitas lagi. Rutinan ngaji lagi. Setiap malam Selasa dan malam Jumat ngaji lagi, teman-teman. Mendekatkan diri kepada Allah. Lewat apa? Lewat ikut rutinannya Gus Idam. Nanti ada nasihat-nasihat yang dibacakan, ada sholawatan juga, ada mahalul qiyam, di mana orang-orang ternyata semakin ramai untuk ikut ngajinya, rutinannya Gus Idam. Ya, karena Gus Idam tulus ikhlas, teman-teman ya, tulus ikhlas. Sampai-sampai ketika ngomong seperti ini tadi, nadanya ini goyang, teman-teman ya, terharu. Seperti orang yang menahan tangis ketika ngomong dengan jamaahnya. Ya Allah, hebat sekali Gus Idam ya. Semoga kegiatan-kegiatan harlah ini diberi kelancaran. Jadi Oke, ya semoga harlahnya ini bisa berjalan dengan lancar dan kembali lagi ke rutinitas. Karena mau bagaimanapun hiburan itu ya nggak ada salahnya, teman-teman ya. Apalagi sudah dipisah, laki-laki dan perempuan dipisah. Untuk kemaksiatan di situ sangat-sangat diminimalisir, teman-teman. Dan ya nggak ada salahnya ketika memberikan hiburan, itu nggak ada salahnya. Seperti komentar Kiai satu ini ketika mengomentari Gus Idam tentang konser-konser atau tentang acaranya Gus Idam yang seperti itu. Saya ingat Pulau Rien pernah ada orang komen nanya, Yai, itu kok orang katanya ngaji kok kadang-kadang ono artis ono dangdutane kowe Gus Idam. Kalau ditangleti nih. Oh, saya katakan, ya memang bagusnya itu ibadah itu ya kados pertama niku wau ini. Kalau bisa itu kita sampai ibadatul akhyar yang tadi itu kalau bisa yang sempurna. Betul, kalau bisa teman-teman ya. Kalau bisa Anda beribadah itu yang semaksimal mungkin. Ibadah terbaik teman-teman ya. Kalau bisa. Tapi jangan remehkan orang yang mungkin ngajine kados ngaten iki. Diselingi selawatan. Ya. Kadang-kadang nggih wonten yang tadi datang. Tadi saya lihat mriki niku yang tatoan nggih, kadang. Ada. Memang ada teman-teman yang tatoan itu ya. Karena Gus Idam ini terbuka, siapapun yang datang, entah itu latar belakangnya apapun, kenakalannya diterima. Bahkan kemarin di harlah itu juga ada acara itu hapus tato. Orang-orang yang sudah benar-benar taubat, mengikhlaskan tatonya dihapus, itu datang ke sana untuk menghapus tatonya dengan keinginan mereka sendiri. Difasilitasi juga oleh Gus Idam, teman-teman. Masya Allah. Orang semacam ini jangan dimusuhi. Justru kadang-kadang orang
orang semacam ini tuh nanti begitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya dan kelembutannya, engkau bisa lebih soleh dari santri-santri sing mondo suwi ini. Oke, itu kalau Gusti Allah meridhoi, teman-teman ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin sekarang sedang nakal-nakalnya, tetapi mau ikut pengajian, minimal ikut rutinannya Gus Ikdam, bisa mendengarkan nasihatnya Gus Ikdam, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berusaha merubah sikapnya agar tidak merugikan orang. Siapa tahu Gusti Allah memberikan ridhonya, memberikan hidayahnya kepada orang itu, sehingga orang itu menjadi lebih baik. Mungkin lebih baik dari kalian yang sekarang sedang menghujat Gus Ikdam. Kita nggak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu hidayahnya Gusti Allah ini turunnya kapan, kepada siapa, kita nggak tahu. Tapi minimal, ketika ada orang yang melakukan kebaikan, bersedekah, terus bagi-bagi semangka, jangan dihujat. Lawang kalian sendiri belum tentu bisa melakukan hal yang seperti itu.